awal-awal pasti penghasilannya akan tidak pasti dan resikonya jauh lebih besar. Tapi jarang yang melihat bahwa potensinya juga besar. Kan kalau kita sudah pernah bekerja, kita pernah merasakan dulu perusahaan kita berapa besarnya. Setelah sekian tahun dilakukan scale up, berapa penghasilannya, berapa pendapatannya. Jadi dari situ kita juga belajar bahwa ya tidak ada yang usaha itu yang langsung besar. Pasti semua dari kecil, memang pengorbanannya seperti itu. Oke, saya Khotam Abtohi, owner dari Lintang Farm. Saya bergerak di usaha budidaya lele, khususnya di proses pendederan. Jadi dalam usaha lele ini ada 3 proses. Pertama pemijahan, itu dari mulai pembibitan sampai 1,5 bulan. Setelah itu ada proses namanya pendederan. Jadi dari benih menjadi ukuran sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu menjadi ukuran sekitar 7 sampai 10 cm. Itu namanya proses pendederan. Nah, setelah itu ada satu proses lagi, yaitu pembesaran. Itu yang akan menjadi ikan yang siap untuk dikonsumsi. Dan prosesnya itu memakan waktu dari mulai pertama sampai terakhir sekitar 5 bulan, 4 sampai 5 bulan. Nah, awalnya saya dulu bukan bergerak di bidang budidaya ikan, tapi saya dulu awalnya adalah bekerja di bidang logistik, khususnya logistik farmasi. Saya dulu 25 tahun saya bekerja di bidang logistik. Seiring berkembangnya waktu, saya berpikir bahwa suatu saat saya pasti pensiun. Nah, kalau saya pensiun di umur 55, sedangkan saya masih harus punya tanggungan, anak-anak yang masih kecil, masih bersekolah, membutuhkan banyak biaya. Saya berpikir bahwa di saat umur 55 saya untuk memulai usaha mungkin secara usia sudah mulai terbatas ya kemampuannya. Makanya saya putuskan di umur sekitar 48-an. Saya memutuskan untuk membuka usaha ini. Awalnya saya tahu dari teman dulu, teman satu kantor. Saya diperkenalkan tentang budidaya ikan ini. Saya coba pelajarin, saya observasi dulu, saya survei dulu ke beberapa peternak. Yang paling menarik buat saya adalah saat itu saya mendapatkan informasi bahwa kebutuhan akan ikan ini pasarnya masih sangat besar. Masih kurang-kurang, bahkan disebut bisa dibilang kurang-kurang. Terus yang kedua yang sangat mengejutkan saya adalah informasi bahwa di saat pandemi ini, usaha ini relatif tidak terdampak. Banyak faktor yang setelah saya melakukan usaha ini, itu saya baru ketahui bahwa ternyata saat masa-masa pandemi ini kenapa tidak terdampak. Karena ternyata ikan lele ini, khususnya lele ini kan termasuk bahan pokok ya. Jadi di saat masa pandemi ini banyak orang yang mungkin sudah tidak bekerja atau penghasilannya menurun. Akhirnya karena dia tetap membutuhkan asupan protein atau asupan gizi, akhirnya ya dia beralih ke ikan. Nah, ikan yang paling relatif terjangkau dibanding ikan-ikan yang lainnya. Bahkan menurut survei, gizi di ikan lele ini tidak kalah dengan ikan salmon. Itulah alasan kenapa saya akhirnya saya berusaha untuk terjun di budidaya ini, di budidaya lele. Dan saya memilih untuk pendederan karena menurut saya proses pendederan ini jauh relatif lebih sederhana dibanding dengan proses pemijahan maupun pembesaran, yang menurut saya kalau pembesaran itu modalnya jauh lebih besar. Saya uji coba, waktu itu saya sewa tanah, saya buka kolam sendiri, bikin sendiri. Setelah saya survei, saya coba cari-cari di internet gimana cara bikin kolam yang bagus, kolam yang ya relatif standar lah. Dengan berbekal pengetahuan saya selama ini, akhirnya saya pelan-pelan mulai bikin. Saya bikin sendiri karena memang dengan adanya modal yang terbatas dan saya juga masih dalam rangka uji coba. Saya bikin kolam awalnya 10 sekitar awal tahun inilah, awal tahun 2021. Proses pembuatan infrastrukturnya memakan waktu sekitar 2 bulan. Setelah itu bulan Maret saya mulai produksi sampai sekarang, dan banyak hal yang saya pelajarin karena memang
masalah budidaya ini saya tidak punya basic sama sekali. Di akhir tahun 2020 itu saya ikut pelatihan. Nah, enaknya kalau kita ikut pelatihan itu kita ikut dengan komunitas. Jadi kita relatif terbantu dengan adanya komunitas, karena pengusaha-pengusaha UMKM ini kan kesulitannya salah satunya terbesar adalah masalah pemasaran. Nah, dengan adanya kita ikut komunitas, pemasaran kita relatif terbantu, karena kita akan dibimbing kemana harus jual, atau misalnya harus dijual ke komunitas atau ke petani-petani. Nah, seiring berjalannya waktu, berkembangnya usaha ini, saya juga mulai mencari sendiri petani-petani. Saya bekerja sama dengan petani-petani yang baru, petani untuk pembesaran, mereka yang hanya punya 1 atau 2 kolam. Kita bina mereka, kita bimbing mereka cara pembesaran yang baik seperti apa, akhirnya menjadi mitra kita. Di awal-awal saya mengambil keputusan ini memang tidak mudah ya. Tantangan yang terberat adalah dari keluarga, karena mereka sudah terbiasa tiap bulannya yang mereka terima, yang mereka harus kelola itu angkanya pasti. Sekarang tiba-tiba harus berpindah ke usaha yang kita pendapatannya juga belum pasti. Nah, menjelaskan hal-hal seperti itu yang kita butuh kesabaran, memang tidak mudah. Tapi setelah saya menjelaskan bahwa kalau kita tidak mulai dari sekarang, nanti mulainya menunggu saya harus pensiun dulu, malah akan lebih sulit lagi, karena secara usia pasti sudah bukan tidak memungkinkan, tapi pasti tantangannya akan jauh lebih berat. Sedangkan kebutuhannya kalau di keluarga saya, umur saya 55 tahun itu malah di saat anak-anak saya membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya ya setelah melalui banyak diskusi, saya mencari masukan dari beberapa orang yang sudah melakukan usaha gitu ya. Saya benar-benar melakukan observasi, survei, tanya sana sini. Dan kebanyakan memang kenapa orang tidak berani untuk berusaha, karena di awal-awal pasti penghasilannya akan tidak pasti. Dan resikonya jauh lebih besar. Tapi jarang yang melihat bahwa potensinya juga besar. Kan kalau kita sudah pernah bekerja, kita merasakan dulu perusahaan kita berapa besarnya. Setelah sekian tahun dilakukan scale up, berapa penghasilannya, berapa pendapatannya. Jadi dari situ kita juga belajar bahwa ya tidak ada yang usaha itu yang langsung besar. Pasti semua dari kecil, memang pengorbanannya seperti itu. Tapi setelah menjadi besar, orang melihat hanya setelah menjadi besar. Saat proses di awalnya orang jarang melihat, orang tidak mau melakukan itu. Padahal tidak bisa, nggak ada usaha yang, apalagi untuk UMKM seperti ini, pasti semua dari kecil. Di bulan-bulan pertama memang sempat ya godaan aja ya, karena usaha belum jalan, saya juga belum begitu menguasai tawaran pekerjaan di sana sini. Tapi saya sudah yakin bahwa ini jalan yang saya ambil ini sudah benar. Tinggal saya harus jalanin, saya harus fokus, saya kembangkan. Dan kalau saya lihat dari jumlah kolam saya yang awalnya 8, terus berkembang 10, sampai sekarang sudah sampai 18 kolam yang saya punya. Itu menandakan bahwa secara grafik, dulu awal-awal saya waktu masih sekitar 5-8 kolam itu saya omset ya baru sekitar 10 sampai ya 15 juta. Sekarang dengan sekitar saya punya hampir 18 kolam yang ya mungkin 15-16 yang sudah aktif, ya saya sudah ya hampir 30 sampai 40 ya. Karena ini kan ketergantungan juga dengan bibit yang diproduksi oleh supplier saya kan. Di awal-awal saya sempat 1 kolam mati semua. Ya itu pengalaman buat saya ambil pelajaran. Saya catat, oh itu kenapa. Saya coba cari tahu informasi kenapa sih kendala seperti ini. Akhirnya sekarang sudah mulai jarang lah. Nah, saya mengambil bibit dari teman saya yang khusus untuk pendederan. Karena itu saya lakukan untuk menjaga kualitas. Karena di Sangkuriang ini, ya, di bisnis perikanan ini, kualitas sangat menentukan sekali. Ikan yang bagus seperti apa,
terus nanti lebih cepat besar atau enggak. Nah, nanti petani-petani pun saya jelaskan bahwa ini ikan di tempat saya ini istilahnya historinya tuh jelas, indukannya dari mana, proses pemijahannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, harus ikan yang jelas. Dan saya juga edukasi ke mereka tentang cara pemeliharaan ikan yang baik itu seperti apa, pakan yang baik seperti apa, pemeliharaan yang baik seperti apa. Saya edukasi mereka, tujuannya adalah biar mereka satu jalur nih dengan saya, mulai dari proses pemijahan, pendederan, pembesaran, itu kita ilmunya istilahnya sama lah ilmunya. Jadi biar tidak ada kendala di tengah jalan. Karena kalau kita pengen sukses ya harus sukses sama-sama. Saya juga mengambil benih juga tidak banyak dari komunitas maupun dari teman-teman saya yang melakukan proses pemijahan. Makanya saya juga tidak membatasi orang mau mengambil benih dari saya berapa banyak. Karena ada mereka yang baru coba-coba, bahkan mereka coba-coba bukan pakai kolam, pakai ember. Tetap saya layani 200 ekor, 300 ekor, bahkan 100 ekor saya layanin. Karena saya berharap kalau mereka sudah merasakan hasilnya, oh ternyata budidaya pembesaran itu seperti ini, oh mereka merasakan manfaatnya, mereka akan berusaha untuk membesarkan usahanya. Otomatis mereka pasti akan ngambil lagi bibit dengan saya, dan itu ya itulah kemitraan gitu loh. Saya tidak hanya bermitra dengan yang besar, yang kecil pun saya juga bermitra. Bahkan saya bimbing mereka. Mereka tetap saya tanyakan setelah beberapa hari beli dari saya tanya gimana bibitnya, ada kendala apa. Karena saya juga diperlakukan sama oleh supplier saya ya, supplier benih saya. Mereka juga pantau saya gimana benih yang dari saya bagus atau tidak. Nah, hal-hal itu dilakukan agar kita semakin kuat, komunitas ini semakin kuat. Terus kita juga berusaha untuk membangkitkan pengusaha-pengusaha baru di bidang budidaya ikan ini. Jadi gini, untuk orang-orang yang mulai usaha ya, khususnya yang teman-teman muda ini. Gini, jadi usaha itu memang kalau kita lihat di awal mungkin hasilnya cuma sedikit. Nah, kita jangan terpengaruh dengan orang yang sudah punya usaha, hasilnya sudah besar. Enggak lah, semua banyak dari teman-teman atau kenalan yang saya tahu, mereka usaha gagal itu karena usaha ini, mereka punya bisnis itu dijadikan sampingan. Saya punya sampingan ini, tidak bisa. Berat lah, hanya beberapa orang yang bisa berhasil dengan usaha sampingan. Khususnya untuk perikanan, budidaya ikan ini kan menyangkut makhluk hidup. Kalau hanya dijadikan sebagai sampingan sulit ya. Saya bilang bukan tidak mustahil ya. Ada beberapa teman yang dia juga punya usaha yang lain tetap bisa jalan. Tapi di awal-awal tetap dia harus fokus. Setelah dia benar-benar sudah stabil, sudah sustainable, baru dia bisa delegasikan ke orang. Tapi di awal-awal rasanya sulit. Nah, tapi banyak usaha juga menurut saya, mau usaha dagang, mau usaha apapun juga, kalau tidak fokus rasanya nggak bisa. Nah, di saat gagal yang disalahkan adalah usahanya, padahal sebenarnya bukan, tapi adalah karena dia tidak fokus. Semua usaha itu asal digelutin dengan benar. Dan satu hal lagi, harus mau belajar ke orang-orang yang sudah sukses di bidang itu, harus mau belajar, mau menanyakan, banyak membaca, harus diperbanyak literasinya, dibanyak bacaannya. Apalagi sekarang dengan zaman multimedia seperti sekarang, kita cari informasi apapun usaha kita, informasinya semua ada di internet. Asal kita mau saja, kita mau belajar, kita mau telaten untuk belajar, semuanya ada. Nah, itulah yang harus ini. Karena saya lihat banyak orang yang berhasil itu ya rata-rata dari usaha. Kalau karyawan itu kan istilahnya penghasilannya sudah dipatok ya sama perusahaan. Tapi kalau usaha ini semakin kita tekun, semakin kita sungguh-sungguh ya hasilnya insya Allah akan semakin besar. Saya Khotam Abtohi, owner dari Lintang Farm yang berlokasi di Bubulak, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.